Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih membahas pembahasan FR SKB Guru SD. Yang pertama, ada komponen-komponen RPP. Ya, yang pertama identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Tiga, kelas dan semester. Empat, materi esensial atau materi pokok. Alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti. Kemudian yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang ke-14 ada penilaian hasil belajar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2004 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditentukan komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai berikut. Yang pertama, identitas meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang ditetapkan. Kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan remedial. Kemudian media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, adapun komponen-komponen silabus, yang pertama, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai pengertian inflasi, deflasi, dan globalisasi. Kita lihat yang pertama, inflasi adalah kenaikan harga barang dalam periode tertentu yang berlaku terus-menerus diakibatkan oleh kenaikan rasio uang yang akan dibuat untuk membeli barang. Adapun deflasi adalah terjadinya penurunan harga seluruh barang pada periode tertentu dan terus-menerus yang diakibatkan oleh rasio uang yang akan dibayarkan oleh masyarakat sangat rendah. Kemudian pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Soal selanjutnya ada mengenai akar kuadrat, tapi kita disuruh menyederhanakan ya. Coba kita lihat, kita samakan dengan akar dari, ya. Karena kita sudah belajar mengenai keterbagian bilangan, maka 539 ini habis dibagi 11. Jadi 11 dikali dengan 49. Jadi 11 kali 49 hasilnya adalah 539. Nah, ini kita kuadratkan per 1584 ini habis juga dibagi 11. Hasilnya adalah 144. Nah, kita kuadratkan juga. Sama dengan akar dari, ya. Nah, 11 ini nanti habis dibagi dengan yang penyebut. Atau kita boleh buat seperti ini. 11 kali 49 per 11 kali 144. Kita kuadratkan. Nah, ini kita coret nih. Sama-sama habis dibagi 11. Ya. Nah, kalau akar dikuadratkan bilangan yang di dalamnya, nah nanti akarnya hilang. Jadinya adalah 49 per 144. Ya. Nah, inilah jawaban akhirnya. Misalnya ya, akar dari A kuadrat ini sama dengan A. Jadi, akar dari 49 per 144 kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 49 per 144. Ya. Oke, kita teruskan ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada mengenai teori-teori pembentukan tata surya. Biasanya disebutkan isi teorinya. Nah, siapa? Teori siapa ini ya? Kayak gitu pertanyaannya ya. Nah, yang pertama ada teori vortex model atau vortex teori ya. Teori hipotesis kosmogoni modern yang pertama diperkenalkan oleh filsuf dan ahli matematika Prancis, René Descartes pada 1642. Ia menyatakan, jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Cikal bakal matahari berada di pusat dan calon planet berada pada pusaran utama, piringan cakram materi pembentuknya.
Sedangkan satelit ada pada pusaran tambahan di sekitar pusaran calon planet. Kemudian ada teori nebula, teori awan kabut ya. Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal kabut materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Materi-materi tersebut banyak ditemui di alam semesta. Lambat laun, materi berputar, berotasi, dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Pada teori tersebut, massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama atau penggumpalan utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet hingga protosatelit. Kadang bila nebulanya bermassa sangat besar akan terjadi tahapan kondensasi yang berulang dan ini disebut proses fragmentasi. Teori selanjutnya adalah planetesimal. Pada tahun 1900, astronom Amerika Serikat Forrest Ray Moulton menunjukkan ketidaksesuaian antara hipotesis nebula dengan hasil observasi berbasis penelitian. Kemudian pada tahun 1904 sampai 1905 bersama pakar geologi Thomas Crowder menawarkan ide baru, yaitu hipotesis planetesimal. Pengamatannya terhadap bentuk nebula spiral makin menguatkan pandangannya. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, planetesimal adalah salah satu dari sekumpulan benda yang berteori telah bergabung untuk membentuk bumi dan planet-planet lain setelah mengembun dari konsentrasi materi difus di awal sejarah tata surya. Gumpalan terbesar berada di pusat kabut pilin dan menjadi matahari, sedangkan gumpalan-gumpalan yang lebih kecil menjadi planet-planet yang secara bersama-sama berevolusi terhadap matahari atau beredar mengelilingi matahari. Kemudian teori selanjutnya, teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali ditemukan oleh George Louis pada tahun 1707 sampai 1788. Disebutkan jika tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Namun teori tersebut diperbaiki oleh astronom Inggris James Hopwood pada 1917. Dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar, kemudian membentuk planet-planet. Teori selanjutnya adalah teori bintang ganda pada 1930-an. Ray Leeton menyimpulkan jika matahari awalnya merupakan sistem bintang ganda. Kemudian pasangan matahari mengalami tabrakan dengan bintang lain. Sisa ledakannya membentuk planet. Alternatif berikutnya adalah sistem bintang bertiga dan dua bintang teman matahari bertumbukan yang akhirnya menjadi planet-planet. Teori selanjutnya ada teori awan antar bintang. Pada teori tersebut, jika matahari melewati daerah awan materi yang padat, melalui proses penarikan materi akhirnya terbentuk cakram materi di sekitar matahari. Berpusar, kemudian terbentuklah planet. Teori tersebut diutarakan oleh astronom Soviet Otto Schmidt pada 1943. Banyak astronom Soviet yang bergabung dengan fokus pada teori ini. Bahkan Leeton juga berkenan turut memodifikasikan berbasis mekanisme penggumpalan awan materi, mirip planetesimal. Soal berikutnya mengenai ini yang ditanya median ya. Median. Nah, ini data yang telah kita urutkan. Jadi kalau diberikan data yang belum urut, maka urutkanlah dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari sini kita dapat melihat langsung bahwa mediannya adalah 6, ya kan, titik tengahnya. Jadi titik tengah itu membagi bilangan yang sama banyak di kanannya dan di kirinya. Kalau di kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 bilangan. Nah, di kanannya juga harus 6 bilangan. Nah, sehingga 6 ini berada di tengah-tengahnya. Ya.
Atau kita bisa menggunakan rumus untuk data ganjil, karena data kita ini adalah data yang ganjil. N-nya berapa? Berapa banyak bilangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 bilangan. Maka median sama dengan X. Nah, X ini dibaca data ke N plus 1 per 2. Jadi X, ya, N-nya 13, kita tambah dengan 1, 14 dibagi 2. Jadi data ke-7. Ya, data ke-7 berarti ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-7 berarti nilainya adalah 6. Itu kalau untuk data yang ganjil. Kalau seandainya datanya genap, data genap, maka rumusnya adalah median sama dengan X. Ya, data ke N per 2 plus 1 ditambah dengan X N per 2. Ya. Nah, datanya kita bagi dengan 2. Nah, itu rumus untuk data kalau dia genap. Ini data ganjil. Oke. Kita lanjutkan ke soalan berikutnya. Jika diketahui banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 adalah 75 orang. Di antara kepala keluarga ini yang berlangganan koran ada 50 orang. Yang berlangganan majalah ada 25 orang. Yang berlangganan majalah dan koran ada 10 orang. Dengan menggunakan bantuan diagram Venn, tentukan banyak kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya. Ini mengenai diagram Venn. Kalau kita buat diagramnya kira-kira seperti ini. Ya. Ini ada warganya ada 75 orang. Nah, ini koran dan satu lagi majalah. Ini koran, ini majalah. Nah, ada yang berlangganan keduanya adalah yang berlangganan majalah dan koran ada 10 orang. Berarti kita taruh di sini 10, yang dua-duanya ya. Sedangkan yang berlangganan koran, koran saja ada 50 orang. Nah, di sini kita sudah taruh 10 orang. Sisanya berapa? 40. Nah, tetap bahwa yang berlangganan koran itu adalah 40 tambah 10, yaitu 50 orang. Kemudian, yang berlangganan majalah ada 25 orang. Di sini udah kita taruh 10, jadi tinggal 15. Ya kan? 10 tambah 15, 25. Yang berlangganan majalah dan koran sudah kita buat 10 ya. Dan dengan menggunakan bantuan diagram Venn, tentukan banyak kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya. Ya, jadi jumlah ini kita jumlahkan, yang berlangganan ini, itu 40 ditambah 10 tambah 15. Ini 50 ditambah 15 ya. Jadinya adalah 65. Nah, yang berlangganan koran dan majalah, yang berlangganan ada 65 orang. Ini semuanya. Nah, kan warganya ada 75. Jadi sisanya itu tidak berlangganan koran maupun majalah. Jadi 75 kita kurangkan dengan 65, yaitu 10. Jadi jawabannya adalah 10. Nah, di sini kita taruh di luar. Ya. Jadi 10 orang ini tidak berlangganan keduanya. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya. Ini kita disuruh menentukan luas arsiran. Luas arsiran. Nah, kalau kita lihat, luas arsiran ini adalah luas persegi dikurang dengan luas lingkaran, ya nggak? Jadi, luas persegi itu sama dengan sisi dikali dengan sisi. Sisinya berapa? 14. Karena dia persegi kan sama. AB sama dengan BC, yaitu 14 kali 14. Ya. Kemudian luas lingkaran, yaitu V dikali dengan R kuadrat. V-nya berapa? Karena dia kelipatan 7, ya, maka kita taruh di sini adalah 22/7.
7. Nah, R-nya berapa? Lingkaran ini jari-jarinya berapa? Nah, ini ke sini kan, A ke B ini adalah 14 cm. Jadi, itu adalah diameter lingkaran. Nah, untuk menentukan jari-jarinya berarti setengah dari 14, yaitu tuh 7. Nah, di sini kita kali dengan 7 kali 7. Nah, angka ini boleh kita sederhanakan. Nah, 22 kali 7, 154 cm kuadrat. Yang ini sisi kali sisi, 14 kali 14 adalah 196 cm kuadrat. Nah, sehingga luas arsiran ini sama dengan luas persegi, ya. Kita kurangkan dengan luas lingkaran. Luas perseginya 196 dikurang 154, sehingga dapatlah luas yang diarsir adalah 42 cm kuadrat. Nah, itu hasil akhirnya. Oke, kita teruskan mengenai diskon ganda. Sebuah buku harga awalnya adalah 80.000. Buku tersebut didiskon 2 kali 20% ditambah 5%. Hitung harga akhir buku tersebut. Nah, ini saya sudah sering bahas ya. Harga akhir itu sama dengan ya 100% dikurang diskon yang pertama dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua dikali dengan harga awal. Nah, ini rumus cepatnya. Kalau ada 3 kali diskon, di sini kita kali dengan 100% dikurang dengan diskon yang ketiga, baru kali dengan harga awal. Jadi 100% dikurang dengan yang pertama 20%. Kita kalikan dengan 100% dikurang 5%. Dikali dengan harga awal adalah 80.000. Ini 80 ya kan, 80% atau 80 per 100. Kita kali dengan, ini kan 95%, jadi 95 per 100. Dikali dengan 80.000. Nah, ini kita coret nolnya 2. Nah, di sini juga dicoret nolnya 2. Ini juga boleh nih, nolnya 2 kita coret, di sini juga 2. Nah, sehingga yang tersisa adalah 80 kali 95 kali 8. Ini hasilnya adalah 60.800. Ya, jadi dengan diskon 2 kali sebesar 20% dan 5%, harga awalnya adalah 80.000, maka harga akhirnya yang harus dibayar adalah 60.800. Ya, kita teruskan ke soal berikutnya. Jarak antara dua buah kota adalah 105 km. Pada peta, skalanya 1:7 juta. Jarak kedua kota tersebut menjadi titik-titik berapa sentimeter. Nah, di peta itu, kalau 1 cm itu jarak sebenarnya adalah 7 juta cm. Ya, 1 cm ini sama dengan 7 juta senti. Nah, 7 juta senti itu adalah 70 km. Ya. Jika jarak sebenarnya adalah 105 km. Nah, ini kita buat 105 km. Nah, di sini berapa jarak di peta? Ya. Nah, ini kita tinggal kali silang aja karena satuannya bisa dihabiskan kilometernya ya. Jadi 70 kali X sama dengan 105 kali 1 cm. Jadi X sama dengan 105 cm per 70. Ya. 105 dibagi 70 hasilnya adalah 1,5 cm. Nah, itu jarak di peta tersebut. Kalau skalanya 1:7 juta. Kita teruskan ke soal yang berikutnya. Ini mengenai perbandingan umur. 7 tahun yang lalu, umur Faisal dan Mirza adalah 21. Apabila perbandingan Faisal dan Mirza saat ini 2:3, 6 tahun yang akan datang, berapakah masing-masing umur mereka? Nah, ini 7 tahun yang lalu, umur Faisal dan Mirza ini maksudnya adalah jumlahnya ya. Jadi, ini kita buat sekarang, ini 7 tahun yang lalu.
Nah, ini 6 tahun yang akan datang. Umur Faisal kita simbolkan dengan F dan umur Mirza adalah M untuk yang sekarang. Kalau 7 tahun yang lalu, jadi umur yang sekarang kita kurangkan dengan 7 tahun. Mirza juga gitu. Nah 6 tahun yang akan datang berarti umurnya yang sekarang kita tambah dengan 6. Nah, kita lihat soalnya. 7 tahun yang lalu umur Faisal dan Mirza adalah 21. Jadi penjumlahan ini, ya, F dikurang 7 ditambah M kurang 7 sama dengan 21. Atau F ditambah M dikurang 14, ya kan? Sama dengan 21. F tambah M, 21 tambah 14. F tambah M sama dengan 35. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Kemudian yang kedua adalah apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini, jadi yang sekarang, F banding M atau F per M itu sama dengan 2 banding 3. Ya. Atau kalau kita ingin menyatakan F sama dengan 2 per 3M. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama kita dapatkan tadi. Jadi F ditambah M, kita ganti F-nya adalah 2 per 3M. Ditambah dengan M. Sama dengan 35. Nah, ini artinya 2 per 3 ditambah 1. Jadi 2 per 3 ditambah 1. 1 itu adalah 3 per 3. Kita samakan penyebutnya. Dapatnya adalah 5 per 3. Jadi di sini 5 per 3M sama dengan 35. Nah, ini kita kali silang. M, ya, 3 dikali 35. Kita bagi dengan 5. Nah, kan gini. Per 5. Ya. 35 dengan 5 kan habis ya. Ini dapat 7. Jadi, umur Mirza adalah 3 dikali 7, yaitu 21 tahun. Yang sekarang ya. Nah, sedangkan umur Faisal, ya, F sama dengan 2 per 3 umur dari Mirza. 2 per 3 dari 21. Sama-sama dibagi 3, dapat 7 di sini. 2 kali 7, 14 tahun. Jadi si Faisal adalah 14 tahun. Nah, yang dia tanyakan kan 6 tahun yang akan datang. Jadi 6 tahun yang akan datang berarti tambah 6. Ya, Faisalnya ditambah 6. 14 tambah 6, 21 tahun. Ya kan? Mirzanya ditambah 6, 27 tahun. Maaf. Yang Faisalnya 20, berapa ini? 14 tambah 6 adalah 20 tahun. Nah, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pak Sahir mempunyai kolam renang dengan ukuran 10 dekameter dikali 6 dekameter kali 4 dekameter. Dekameter ya bacanya, DM. Oke lah. Pak Sahir menguras kolam renangnya dalam waktu 4 menit menggunakan pipa. Debit air yang mengalir di pipa adalah, nah kita cari volumenya dulu. Volume sama dengan 10 dm dikali 6 dm kali 4 dm. Ini sama dengan 240 dm pangkat 3 atau sama dengan 240 liter. Sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit. Nah, 4 menit ini kita jadikan detik. Karena di sini kan satuannya liter per detik. 4 kali 60 detik. 240 detik. Jadi, debitnya adalah, nah debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Volumenya adalah 240 liter dibagi dengan 240 detik. Sama dengan 1 liter per detik. Nah, ingat ya, untuk konversi satuan dm pangkat 3 ini sama dengan 1 liter. Ya, 1 dm pangkat 3 ini sama dengan 1 liter. Nah, oke. Soal berikutnya.
Umar menempuh perjalanan dengan mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Nah, kita gambarkan aja, ini A, ini B. Di sini Umar hendak ke kota B. Dengan jarak tempuh, jadi jaraknya adalah jarak antara A dan B adalah 18 km. Dari arah yang berlawanan, Andi mengendarai mobil dari kota B ke kota A. Di sini Andi. Umar berangkat pada pukul 7 tepat, dan Andi berangkat pukul 7.30. Jika kecepatan Umar dan Andi berturut-turut adalah P Umar, ini sama dengan 16 km per jam, sedangkan Andi adalah kecepatan Andi, VA sama dengan 9 km per jam. Maka mereka akan berpapasan pada pukul, jadi waktu papasan, itu rumusnya adalah jarak total dikurang selisih jarak, dibagi dengan kecepatan keduanya, kita jumlahkan. Nah, ini rumus. Jarak totalnya kan 18 km. Nah, selisih jarak, kita cari. Siapa yang berangkat duluan? Yaitu si Umar. Nah, selisih waktunya adalah 30 menit. Jadi T Umar itu adalah 30 menit atau setengah jam. Nah, ya. Jadi kita cari selisih jaraknya adalah, karena Umar berangkat duluan, berarti dia telah menempuh jarak selama waktu setengah jam. Jadi selisih jarak adalah P Umar dikali dengan T Umar. Jadi V Umarnya adalah 16 km per jam dikali dengan waktunya, yaitu setengah jam. Nah, jam-jam habis ya. 16 kali setengah ini sama aja dengan 16 bagi 2, yaitu 8 km. Ya. Nah, jadi selisih jaraknya kita sudah dapatkan. Jadi, waktu papasan sama dengan jarak total 18 dikurang 8 per. Ini satuannya kilometer ya. Kecepatan keduanya kita jumlahkan, yaitu 16 km per jam ditambah dengan 9 km per jam. Nah, ini dapat 10 per 25. Ya. 10 bagi 25 adalah 0,4. Satuannya apa? Jam. Nah, kita rubah ke menit. Ya. 0,4 dikali dengan 60, yaitu 24 menit. Ya, jadi mereka akan berpapasan setelah 24 menit dari waktunya si Andi. Ya, jadi waktu Andi itu 7.30, kita tambahkan dengan 24 menit. Nah, jadi mereka akan berpapasan pada pukul 7.54 menit. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi kita cari selisih jaraknya dulu, kita lihat siapa yang berangkat duluan. Nah, waktunya kita lihat, ini yang satu berangkat jam 7, yang satu lagi 7.30. Nah, selisih waktunya adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, ini selisihnya. Nah, sehingga untuk menentukan selisih, yaitu siapa yang berangkat duluan, kecepatan siapa yang berangkat duluan, yaitu si Umar di sini ya. Nah, V Umar dikali dengan selisih waktunya. Selisih waktunya kan setengah jam di sini. Nah, kemudian baru kita gunakan rumus waktu menyusul. Nah, jadi jarak total dikurang dengan selisih jarak yang kita dapatkan tadi, 8 km ya, di sini. Nah, sedangkan jarak total, jarak kota A dan B adalah 18 km. Kita bagi dengan penjumlahan kecepatan keduanya, yaitu yang satu 16, yang satu 9. Nah, dapatlah di sini 10 per 25. 10 per 25 yaitu 0,4 jam. Ya, lalu kita rubah ke menit karena 0,4 jam ini kan nggak nyampe 1 jam ya. Kita rubah ke menit.
Nah, sehingga yang terakhir, langkah terakhirnya adalah kita lihat siapa yang berangkat ini telat, yaitu si Andi. Maka waktu si Andi kita tambah dengan waktu menyusulnya, yaitu 24 menit. Andi berangkat 7.30, kita tambah dengan 24 menit. Jadinya adalah 7.54. Ya. 7.30 tambah 24 menit, maka mendapatkan hasilnya yaitu 7.54. Jadi pada pukul berapa mereka berpasan, yaitu 7.54. Jawaban yang tepat yang A. Nah, kita lanjutkan, ini soalnya adalah berapa banyak diagonal. Berapa diagonalnya. Ya. Nah, kita hitung ini berapa, segi berapa. Nah, ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata dia segi 10. Ya. Diagonal segi N. Banyaknya diagonal segi N adalah setengah N. N dikurang 3. Ya. Setengah dikali 10 dikali dengan N dikurang 3. 10 kurang 3. Setengah dari 10, 5. Dikali dengan 10 kurang 3, 7. Jadi ini mendapatkan 35. Jadi diagonalnya ada sebanyak 35. Oke. Oke, kita teruskan ke soalan berikutnya, yaitu mengenai bahaya dari sinar X. Yang pertama, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya perdarahan. Efek jangka pendek, perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Efek jangka panjang, mulut kering, kesulitan menelan, katara, dan kerusakan pada kulit. Melemahkan tulang, menyebabkan gangguan anemia aplastik, kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Infertilitas atau tidak terjadinya pembuahan. Kemudian pada wanita hamil, risiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan risiko terjadinya kanker, meningkatkan risiko kerusakan genetik, dan membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel yang sehat. Nah, kemudian ada pun manfaat dari sinar gamma. Yang pertama, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Membunuh bakteri, membunuh bibit unggul tanaman, pembentukan bibit unggul tanaman. Pelacakan kebocoran pipa bawah tanah, menghasilkan bibit unggul, mengetahui struktur logam, mengetahui bibit unggul, dan untuk membuat radioisotop. Kemudian juga ada contoh interferensi, misalnya diketahui di soal, misalnya. Pelangi yang terlihat dalam gelembung sabun, ini merupakan contoh titik-titik interferensi, polarisasi, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini contoh interferensi yaitu pelangi yang terlihat dalam gelembung sabun, warna yang terlihat pada minyak yang tergenang, spektrum warna oval, dan kilauan warna dari beberapa bulu burung. Nah, di sini juga ada 7 butir pedoman pengamalan sila ketiga yang terdapat dalam 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini undang-undang mengenai HAM ya.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang. Demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai Universal Declaration of Human Rights. Isi pernyataan umum tentang hak-hak manusia. Tentang hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak. Pertama, hidup. Selanjutnya, kemerdekaan dan keamanan badan. Diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana. Seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. Masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan asilum, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul, berdagang, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, dan menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.